Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang atmosfer. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang atmosfer. Atmosfer terdiri dari kata atmos yang berarti uap dan sphaera yang berarti bola. Atmosfer adalah bulatan udara yang membungkus bola bumi. Atmosfer termasuk bagian bumi karena pengaruh gaya berat, maka atmosfer berputar atau berotasi bersama-sama bumi setiap hari, serta beredar mengelilingi matahari setiap tahun berevolusi. Tebal atmosfer mencapai kurang lebih 1000 km. Semakin tinggi lapisan udara, tekanannya semakin rendah. Di sini terdapat bagian-bagian yang berisi unsur kimia, lambang, dan volume. Nah, di sini ada nomor 1 yaitu nitrogen dan zat lemas. Lambang N2, volume 78.08. Yang kedua, oksigen, zat atau pembakar. Lambang O2, volume 20,95. Ketiga, argon, lambang AR, volume 20,95. Yang keempat, asam arang, lambang CO2, volume 0,93. Yang kelima, neon, lambang Ne, volume 0,03. Yang keenam, helium, lambang He, volume 0,0018. Yang ketujuh, krypton, lambang Kr, volume 0,00015. Yang kedelapan, xenon, lambang Xe, volume 0,00005. Yang kesembilan, nitrous oksida, N2O, volume 0,00005. Ke-10, hidrogen, lambang H2, volume 0,00005. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan cuaca dan iklim. Cuaca yaitu bisa dikatakan baik, misalnya langitnya cerah, tidak berawan, tidak turun hujan, tidak berkabut, dan tidak bertiup angin yang kencang. Yang kedua ada iklim. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang sangat luas dalam waktu yang lama. Ilmu tentang iklim dinamakan klimatologi. Keadaan cuaca dapat diperkirakan melalui pengamatan. Pengamatan itu dilakukan terhadap unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur cuaca dan iklim yaitu sinar matahari, temperatur atau suhu udara, tekanan udara, awan, dan angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Fadila Nurhasana. Saya akan menjelaskan kegunaan atmosfer. Atmosfer mempunyai peranan dalam kehidupan di permukaan bumi antara lain: 1. Melindungi bumi dari jatuhnya benda angkasa seperti meteor, komet, dan lain-lain. 2. Menjaga temperatur udara di permukaan bumi agar tetap bermanfaat untuk kehidupan. 3. Memantulkan gelombang radio. 4. Membantu menjaga stabilitas suhu udara siang dan malam. 5. Menyerap radiasi dan sinar ultraviolet yang sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk bumi lainnya. 6. Menciptakan cuaca berupa hujan dan salju sehingga terjadilah musim panas dan musim dingin. 7. Sarana berlangsungnya proses pembakaran tanpa udara kita tidak dapat menyalakan api, bernapas, dan sebagainya. Selain gas-gas yang ada di atmosfer mempunyai peran masing-masing antara lain. Yang pertama, nitrogen untuk pertumbuhan tanaman.
oksigen untuk pernapasan, karbon dioksida untuk fotosintesis, neon untuk lampu listrik, dan yang terakhir, ozon untuk menyerap sebagian radiasi matahari. Nah, yang keempat ada lapisan-lapisan atmosfer yang terdiri dari 5. Yang pertama ada troposfer. Pada lapisan ini terdapat penurunan suhu yang terjadi karena troposfer menyerap sangat sedikit radiasi gelombang pendek dari matahari. Sementara permukaan tanah memberikan panas pada lapisan troposfer yang terletak di atasnya dan dapat melalui konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Serta ada proses kondensasi dan sublimasi yang dilakukan oleh uap air atmosfer. Yang kedua ada stratosfer. Ketinggian ini kurang dari 57 derajat Celcius. Lapisan ozon yang memblokir atau menahan sinar ultraviolet berada pada lapisan ini. Lapisan kedua dari atmosfer adalah stratosfer. Stratosfer berada pada ketinggian antara 12 km hingga 50 km. Lapisan yang membatasi troposfer dan troposfer disebut tropopause. Yang ketiga ada mesosfer. Lapisan ketiga dari selubung atmosfer adalah lapisan mesosfer dengan ketinggian mulai dari 55 km sampai 80 dari permukaan bumi. Ciri-ciri lapisan mesosfer adalah yang pertama, ketebalan mesosfer 45 sampai 75 km, suhu lapisan stratosfer 140 derajat Celcius. Berdiri atas kristal es. Termosfer atau ionosfer. Lapisan keempat selubung atmosfer disebut lapisan termosfer atau ionosfer dengan ketinggian mulai dari 80 km sampai 800 km dari permukaan bumi. Ciri-ciri lapisan ini adalah sebagai berikut. 1. Pada lapisan ini terjadi inversi suhu sangat tajam akibat penyerapan radiasi sinar X dan ultraviolet yang dipancarkan matahari. Pada ketinggian 90-120 km di atas permukaan bumi terjadi ionisasi di lapisan E yang disebabkan oleh sinar X dari matahari. Terjadi dari nitrogen dari oksigen. Pada lapisan E, pada ketinggian 150-300 km lebih terjadi ionisasi karena sinar ultraviolet dari cahaya matahari banyak mengandung ion nitrogen. Ketebalan termosfer 75-100 km. 5. Eksosfer atau disipasisfer. Eksosfer adalah lapisan bumi yang terletak paling luar. Pada lapisan eksosfer terdapat refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Cahaya matahari yang dipantulkan tersebut juga dikenal sebagai cahaya zodiakal. Sifat-sifat lapisan eksosfer. Eksosfer, lapisan eksosfer kelima, terletak pada ketinggian 800-1000 km dari permukaan bumi. Lapisan eksosfer merupakan lapisan paling panas. Dan yang terakhir, molekul debu dapat meninggalkan atmosfer sampai ketinggian 3150 km dari permukaan. 5. Karbon di atmosfer. Bagian terbesar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida atau CO2. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer, atau hanya sekitar 0,4% dalam basis moral. Meskipun sedang mengalami kenaikan, namun ia memiliki peran yang penting dalam menyokong kehidupan. Gas-gas lain yang mengandung karbon di atmosfer adalah metan dan klorofluorokarbon atau CFC. CFC ini merupakan gas artifisial atau buatan. Karbon diambil dari atmosfer dengan berbagai cara. Yang pertama, ketika matahari bersinar, tumbuhan melakukan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat.
dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Proses ini akan lebih banyak menyerap karbon pada hutan dengan tumbuhan yang baru saja tumbuh atau hutan yang sedang mengalami pertumbuhan yang cepat. Dan yang kedua, pada permukaan laut ke arah kutub, air laut menjadi lebih dingin dan karbon dioksida akan lebih mudah larut. Selanjutnya, CO2 yang larut tersebut akan terbawa oleh sirkulasi termohalin yang membawa massa air di permukaan yang lebih berat ke dalaman laut atau interior laut. Debu di atmosfer. Yang satu, debu alami mendinginkan bumi sekaligus menghangatkan atmosfer. Yang pertama ada badai debu gurun. Yang disebut debu adalah sejenis partikel atau aerosol yang mengembang di atmosfer. Yang kedua, partikel debu alami, misal debu gurun, berukuran di atas 10 mikron, diameter rambut manusia sekitar 100 mikron, menyerap radiasi matahari lalu mengubahnya menjadi panas dan melepaskannya ke udara. Yang ketiga, debu hasil kegiatan manusia, partikel dari asap dan hasil pembakaran berukuran submikron. 7. Manfaat penyelidikan atmosfer. Manfaat penyelidikan atmosfer antara lain: 1. Untuk mengadakan ramalan cuaca jangka pendek atau jangka panjang. Perkiraan cuaca ini penting bagi keperluan pertanian, penerbangan, pelayaran, dan peternakan. 2. Untuk menyelidiki kemungkinan diadakannya hujan buatan. 3. Untuk mengetahui sebab-sebab gangguan radio, televisi, dan cara memperbaiki hubungan melalui udara. 4. Untuk mengetahui syarat-syarat hidup di lapisan udara bagian atas. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.